이게 어떻게 되나 이게? 사장님 제가 임무계 출신이요. Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Lux Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film tentang seorang pria yang terjebak di bawah terowongan yang runtuh. Sementara petugas penyelamat berpacu dengan waktu untuk membebaskannya. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Tunnel yang dirilis pada tahun 2016. Lee Jung-soo adalah seorang salesman mobil yang menjalani hari seperti biasa. Ia baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan bersiap pulang untuk merayakan ulang tahun putrinya. Dalam perjalanannya, ia mampir ke sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Saat membayar, ia sempat berbincang sebentar dengan petugas pom bensin yang ramah dan bahkan bercanda mengenai struk pembelian yang akan menjadi barang penting nantinya. Dengan penuh semangat, Jung-soo melanjutkan perjalanan pulang, membawa kue ulang tahun di kursi sebelahnya. 나도 모르겠다. 언제 온다고? 한 5시 한 50분. 네 사장님. 그래서 언제 온? 근데 이게 잡아놓은 금액이 좀 모자라. 쓸데없는 데다 돈 쓸 생각하지 말고. 만 좀 끼워줄 수가 없나? 사장님. Di tengah perjalanan, ia melewati sebuah terowongan yang tampak tua dan kurang terawat. Cahaya lampu di dalamnya tidak terlalu terang, dan dinding-dindingnya terlihat sudah usang. Saat ia menyetir dengan tenang, tiba-tiba suara gemuruh yang semakin lama semakin keras. Dalam sekejap mata, struktur terowongan runtuh secara masif, menyebabkan batu-batu besar dan puing-puing beton berjatuhan dari langit. Jung-soo tidak punya waktu untuk bereaksi. Mobilnya dihantam dari berbagai arah, kaca depannya retak, dan dalam hitungan detik, ia benar-benar terperangkap di dalam gelapnya reruntuhan. Ketika akhirnya guncangan berhenti, Jung-soo masih dalam keadaan syok. Ia mencoba menenangkan napasnya sambil melihat sekeliling. Tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan dan tumpukan puing-puing. Tangannya gemetar saat ia meraba-raba ponselnya yang masih berfungsi. Ia segera menelepon layanan darurat 119 dan berhasil berbicara dengan petugas, memberitahu mereka bahwa ia terperangkap di dalam terowongan kedua dalam perjalanan menuju daerah Hado. Namun sebelum ia bisa menjelaskan lebih lanjut, sinyalnya melemah dan panggilannya pun terputus. Dengan penuh kepanikan, Jung-soo mencoba membuka pintu mobilnya, tetapi reruntuhan yang berat membuatnya tidak bisa bergerak. Ia menyalakan senter ponselnya dan melihat bahwa persediaan yang dimilikinya sangat terbatas. 2 botol air mineral, 1 botol minuman, dan kue ulang tahun untuk putrinya. Ia mulai memahami betapa seriusnya situasi yang ia alami. Ia sendirian di dalam tumpukan puing, tanpa tahu kapan atau apakah bantuan akan datang. Di luar terowongan, tim penyelamat segera bergerak setelah menerima laporan dari layanan darurat. Dae-kyung, kepala tim penyelamat, tiba di lokasi bersama anak buahnya dan mulai menganalisis situasi. Ia menyadari bahwa runtuhnya terowongan ini lebih parah dari dugaan awal. Struktur bangunan yang rapuh, serta reruntuhan yang masih bisa bergerak membuat misi penyelamatan menjadi sangat beresiko. Sementara itu, berita tentang insiden ini mulai menyebar luas di media, menarik perhatian pemerintah dan masyarakat. 있는 남쪽 입구는 당시 충격을 말해 생각이 되는데 그 여부는 더 진행하도록 하세요. 근처에서 진행하는 하도 제2터널 공사는 멀지도 않잖아요 여기서. 가지긴 하거든요. 이쪽에 워낙 철강 속성. 그럼 빨리 퀵 불러서 보내요. 우리가 나를까? 공장 괜찮으시겠습니까? 응.
Sehhyun, istri Jungso, segera datang ke lokasi begitu mendengar kabar kecelakaan suaminya. Dengan wajah cemas, ia bertanya kepada tim penyelamat tentang kemungkinan Jungso akan selamat. Baekhyun mencoba menenangkannya, tetapi juga tidak bisa memberikan kepastian. Sehhyun hanya bisa menunggu dengan harapan bahwa suaminya akan bertahan. Di sisi lain, pemerintah mulai ikut campur dalam operasi ini, mengirim pejabat untuk memantau situasi dan memberikan arahan. 보강 후에 이곳으로도 대한민국에 살 수 있는 모든 이정수 씨. 잘 좀 부탁드립니다. 자, 이보세요. 예. Sementara itu, di dalam terowongan, Jungso berusaha bertahan dengan segala cara. Ia mulai mencari cara untuk menghemat sumber daya yang dimilikinya. Ia membagi air minumnya ke dalam takaran kecil agar bisa bertahan lebih lama. 누구세요? Saat mencoba menggali sedikit demi sedikit dengan tangannya, ia mendengar suara gonggongan anjing. Ia menemukan seekor anjing kecil yang juga terjebak bersamanya. Anjing ini menjadi satu-satunya teman dalam kesendirian, memberinya sedikit rasa nyaman di tengah situasi yang mencekam. Ternyata di sisi lain ada seorang anak perempuan, pemilik anjing itu, yang juga sama-sama terjebak di dalam terowongan ini. 무슨 일이야? 좀 비켜봐봐. 너 돌 한번 들어볼게. 불이야. 불. 네네, 봤어요. 근데 이 태희야. Setelah lebih dari 2 minggu, situasi semakin memburuk. Pemerintah mulai menekan tim penyelamat untuk menghentikan operasi karena mereka menganggap bahwa biaya dan risikonya terlalu besar. Mereka bahkan mulai membahas kemungkinan membangun kembali terowongan tanpa menyelamatkan Jungso, sebuah keputusan yang menuai kemarahan publik. Di dalam reruntuhan, kondisi Jungso semakin parah, makanan dan airnya hampir habis, dan tubuhnya mulai melemah. Ia mulai mengalami halusinasi akibat dehidrasi dan kelaparan. Dalam pikirannya, ia melihat dirinya berjalan keluar dari terowongan dan bertemu kembali dengan keluarganya. Namun, kenyataan pahit kembali menghantamnya. Saat dia tersadar, ia masih terjebak di dalam kegelapan terowongan. 시원하지. Pada suatu titik, gadis kecil yang terjebak itu terluka parah. Gadis itu sudah tidak bisa menahan rasa sakit karena perutnya terhimpit oleh bebatuan. Ia pun merasakan kelaparan dan dehidrasi sampai akhirnya ia pun meninggal. Hal itu membuat Jungso semakin putus asa. Ia mulai sedikit frustasi. Kemudian ia pun mulai merekam pesan suara di ponselnya, berbicara kepada istrinya dan anaknya seolah-olah itu adalah kata-kata terakhirnya. Ia mengatakan bahwa ia mencintai mereka dan meminta maaf karena tidak bisa pulang ke rumah. 떨어지기 전에 구하러 오신다면서요. 조금만 기다리시면 저희 꼭 가 임마. 그건 뭐야? 어디서 왔어? 하나. 그럼 내가 너보다 코가 크니까? 왜? 근데 이게 되나? Sementara itu, di luar terowongan, Sehhyun berusaha mati-matian agar pencarian tetap dilanjutkan. Ia tidak peduli dengan perhitungan biaya atau politik yang dimainkan oleh pemerintah. Ia hanya menginginkan suaminya kembali ke dalam pelukannya, meskipun harapan itu semakin tipis. Setelah lebih dari 35 hari, banyak orang mulai menyerah. Pemerintah sudah hampir memastikan untuk menutup terowongan itu. Tetapi, Daekyung tidak menyerah.
ia terus berusaha meyakinkan timnya untuk terus melakukan penyelamatan. Dengan strategi baru, ia dan timnya kembali mencoba mencari jalan masuk yang aman. Mereka akhirnya menemukan jalur yang lebih stabil dan mulai menggali reruntuhan terowongan itu dengan hati-hati. 곧 도착합니다. 누가 밑에 내려갔어? 아예 이제 여기 마지막 5분만 함께 닫으세요. 지금 바로 올리겠습니다. Di dalam reruntuhan, Jungso berada di ambang kematian. Tubuhnya sangat lemah dan napasnya tersengal. Namun, ketika mendengar suara dari tim penyelamat di seberang terowongan, matanya kembali menyala dengan penuh harapan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba merespon dengan mengetuk sesuatu. Ia mencoba menyalakan klakson di mobilnya, memencetnya berkali-kali untuk memberikan tanda bahwa ia masih hidup. 작업 등지, 작업 등지, 등지. 살파 등지. 카메라 지금 살아있어. Akhirnya, tim penyelamat berhasil mencapai lokasi Jungso dan mengeluarkannya. Dalam kondisi yang sangat lemah, ia dibawa keluar terowongan, dikelilingi oleh cahaya dan suara orang-orang yang bersorak. Saat ia dikeluarkan dari reruntuhan, para wartawan mengelilingi Jungso, memberikan berbagai pertanyaan yang kemudian direspon oleh pemerintahan untuk mencari muka. 야, 왜 날개 안 돌려? 잠시 기다리라는. Namun, Jungso memberikan kode ke ketua tim penyelamat untuk berteriak mengatakan sesuatu yang selama ini ia pendam. Kalian semua bajingan, pergilah. Sontak pernyataan itu membuat perwakilan pemerintah merasa terusik karena pembangunan terowongan itu ternyata dikorupsi, sehingga membuat struktur terowongan rapuh sampai akhirnya ambruk. Setelah pernyataan itu, Jungso pun mengacungkan jempolnya. Jungso pun akhirnya dilarikan menaiki helikopter menuju rumah sakit untuk dilakukan perawatan intensif akibat kecelakaan itu. 최장 구조 기록으로 그 의미를 인에게 뜨거운 감동을 전한 이정수 씨는 하는 걸 세상 공무원의 Film pun berakhir dengan Jungso kembali ke keluarganya. Tapi pengalaman traumatis ini meninggalkan bekas mendalam di hatinya. 너무 좋지.